Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Uang ratusan juta rupiah milik SPBU yang hendak disetorkan dirampok di kota Sukabumi. Pelaku pecahkan kaca mobil. Polisi tangkap 13 orang yang terlibat judi sabung ayam di Purwakarta. Pohon kenari berukuran besar di Pangandaran tumbang menimpa 2 kendaraan dan 2 warung. Diduga sudah lapuk, sebuah pohon besar di Pangandaran tumbang dan menimpa 2 unit mobil. Tidak ada korban jiwa karena pemilik mobil berada di luar kendaraan saat kejadian. Tak ada angin dan hujan, pohon kenari berukuran besar tumbang di terminal bus Pangandaran. 2 mobil yang sedang terparkir di bawahnya pun tertimpa. Selain kendaraan, pohon tumbang juga menimpa 2 warung. Tim Tagana datang ke lokasi untuk evakuasi batang pohon besar. Mereka memotong badan pohon menjadi bagian kecil agar mudah dievakuasi. Diduga pohon kenari itu lapuk karena umurnya sudah tua. Penanganan ini masih berlangsung tetap di Pangandaran bersama tim dari Tagana Kabupaten Pangandaran. Ya, tidak ada korban, Pak? Sementara ini tidak ada korban, cuma ada sedikit korban warung-warung lah kecil. Sekarang sedang proses evakuasi sementara itu. Ya, ini akibat apa, Pak? Angin kencang atau apa, Pak? Sebetulnya anginnya nggak begitu kencang, cuman ada embusan angin lah sehingga menimpa beberapa warung-warung dan mobil demikian. Ya, kondisinya sudah lapuk atau gimana, Pak, pohonnya? Untuk pohon ini jenisnya jenis kenari, sementara pohon itu umurnya agak tua sehingga agak sedikit lapuk lah sehingga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik mobil berada di luar kendaraan saat pohon tumbang. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Sebuah lahan kebun di Kabupaten Bandung Barat terbakar. Kebakaran disebabkan karena ada warga yang tak bertanggung jawab membakar sampah sembarangan. Selasa pagi, lahan kebun di Desa Kertajaya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat terbakar. Lokasi kebakaran yang tak jauh dari permukiman membuat warga pun panik. Petugas damkar dibantu warga berusaha memadamkan api yang membakar ilalang. Namun karena cuaca panas dan ada hembusan angin, api sulit dikendalikan. Selain cuaca, pemadam kebakaran sempat terkendala karena beberapa akses jalan menuju titik api di portal atau ditutup. Meski kesulitan, api dapat dipadamkan selama 2 jam. Diduga kebakaran dipicu adanya warga yang tidak bertanggung jawab membakar sampah. Ada lahan kosong, penuh dengan alang-alang, ada yang ngebakar. Terus saya lapor ke damkar. Setelah informasi diterima, kami siap-siap langsung berangkat karena ada kendala di jalan yang di portal yang di dekat itu Al Irsad susah dibuka, sama yang di depan juga karena akses jalannya yang cukup kecil juga. Berapa unit, Pak, yang di 2 unit yang kita turunkan. dari pancar? Unit pancar 2. Ya. Ada kendala. Dampak kemarau mulai terasa di wilayah Padalarang karena sejumlah lahan mulai mengering sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran lahan. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Partai Nasdem telah mendeklarasikan dukungannya untuk putra sulung Presiden ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie. Partai Besutan Surya Paloh telah membawa Ilham Habibie ke DPP PKS untuk diperkenalkan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Ilham Akbar Habibie sedang memperkenalkan diri ke publik. Ia mengunjungi sentra kulit Sukaregang di Garut. Upaya itu dilakukan usai Partai Nasdem mendeklarasikan dukungannya terhadap Ilham untuk maju pada pilkada mendatang. Partai Nasdem dan Ilham sedang fokus komunikasi dengan PKS untuk menyukseskan pilkada Jawa Barat.
Koalisi kedua partai itu dinilai memenuhi syarat untuk mengusung satu pasangan calon gubernur dan wakilnya. Tadi sudah lanjutkan diskusi dengan PKS. Jadi benar saya sudah dicanangkan resmi oleh Nasdem sebagai calon. Dalam hal ini Nasdem mempunyai 8 kursi di DPP, di DPRD. Kemudian diperlukan 24, jadi kurang, masih harus cari teman atau koalisi. Nah ini ya saya kira targetnya, sasarannya untuk menuntaskan ini adalah paling lambat akhir bulan Juli, awal bulan Agustus. Jadi masih ada 2 mingguan lah. Ilham juga menjalin komunikasi dengan partai lain, diantaranya PKB dan PDIP. Komunikasi dengan PKS diharapkan dapat memenuhi syarat agar dirinya dapat maju pada kontestasi pilkada mendatang. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Bawaslu Kota Tasikmalaya menggandeng masyarakat luas untuk ikut mengawasi jalannya pilkada serentak bulan November mendatang. Partisipasi masyarakat luas diharapkan bisa mencegah berbagai bentuk kecurangan. KPU Kota Tasikmalaya telah mulai menggelar tahapan pilkada yang akan digelar bulan November mendatang. Bawaslu juga tidak ketinggalan. Bawaslu Kota Tasikmalaya menggandeng masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mengawal jalannya pesta demokrasi di daerah. Bawaslu melibatkan masyarakat karena keterbatasan personil. Bawaslu kemudian membentuk kampung pengawasan partisipatif yang diikuti seluruh lapisan masyarakat. Pada hari Senin, Bawaslu Kota Tasikmalaya menggandeng warga Kecamatan Purbaratu yang mayoritas adalah pengrajin mendong. Masyarakat nantinya diminta mengawasi berbagai kecurangan pilkada, dari persiapan, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Dipilihnya Singkup, yang pertama kita ingin, karena ini paling ujung ya, yang ujung timur Kota Tasikmalaya, yang memang jarang bersentuhan juga ya. Ya kita ingin awali ya dari para ujung Kota Tasikmalaya, di ujung Kota Tasikmalaya. Kita ingin mengawali dari perbatasan, karena ini adalah perbatasan, ke depan itu adalah Marunjaya Kabupaten Tasik. Dan menjadi fokus pengawasan kami juga bahwa perbatasan itu, daerah perbatasan itu bisa dikategorikan sebagai kerawanan. Partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pendidikan demokrasi agar makin dewasa dan bermutu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Dan materi lainnya.